Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa harus kuliah. Jadi di sini nanti kita akan membahas, Bapak akan memaparkan tentang berbagai macam alasan kenapa kita harus kuliah. Alasan atau faktor-faktor yang menjadi pendukung, yang menjadi penguat mengapa kuliah itu merupakan suatu pilihan yang harus diambil atau yang jadi prioritas utama setelah kita menyelesaikan pendidikan di SMA. Karena di sini masa SMA adalah masa transisi yang penuh dengan pilihan dan pertanyaan tentang masa depan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah harus kuliah atau harus bekerja. Nah, nanti setelah mengapa harus kuliah, mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa harus bekerja. Karena memang pilihannya setelah menyelesaikan pendidikan di SMA itu kalau tidak kuliah ya bekerja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengapa kita harus memilih untuk kuliah. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Kuliah memungkinkan kita untuk memperdalam ilmu di bidang yang kita minati dan memperoleh keahlian baru yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini akan membuat kita lebih kompeten dan berdaya saing di dunia kerja. Seperti yang kalian semua ketahui, karena perkembangan zaman yang sedemikian pesat, maka keahlian, kemampuan diri, kedalaman pengetahuan kita, keluasan pengetahuan dan kedalaman ilmu kita itu juga akan menentukan masa depan kita, akan menentukan karir kita di masa depan. Nah, itu salah satu alasannya bahwa kuliah itu mampu menunjang itu, yaitu mampu membuat kita bersaing di dunia saat ini, di dunia kerja saat ini. Yang kedua yaitu memperluas peluang karir. Dengan gelar sarjana, kita memiliki lebih banyak pilihan karir yang terbuka. Kita dapat beralih ke bidang lain yang kita minati atau memulai usaha kita sendiri. Ya, dengan kita memperoleh gelar sarjana, dengan kita kuliah itu akan memperluas peluang karir kita di masa depan. Nah, dengan adanya ilmu baru, ijazah itu sebagai suatu tanda bahwa kita telah menempuh berbagai macam mata kuliah, telah menempuh berbagai macam pendalaman ilmu di bidang kita tentunya, ya. Dan ini akan lebih memudahkan kita untuk menekuni karir yang nanti akan kita ambil. Nah, salah satunya seperti itu. Terus yang ketiga, meningkatkan gaji dan peluang promosi. Banyak perusahaan yang memberikan penghargaan gaji yang lebih tinggi kepada karyawan yang memiliki pendidikan tinggi. Selain itu, peluang untuk mendapatkan promosi dan jabatan yang lebih tinggi juga lebih terbuka bagi mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih baik. Nah, ini sesuai dengan pengalaman ya Bapak sering sharing dengan guru-guru SMK. Banyak dari teman-teman kalian yang mengambil SMK itu setelah mereka memasuki dunia kerja, mereka itu kemudian mulai sadar bahwa tingkat pendidikan mereka itu membuat karir mereka itu mandek atau mentok, ya, terhambat karena ijazahnya hanya setara SMA. Maka setelah itu banyak dari teman-teman atau siswa-siswa SMK itu mengambil kuliah setelah mereka bekerja untuk mengejar karir. Ya, jadi memang pendidikan itu menunjang karir. Yang keempat, membangun jaringan profesional. Lingkungan perkuliahan membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai latar belakang, membangun jaringan profesional dan menjalin hubungan yang bermanfaat untuk karir kita di masa depan. Nah, logikanya begini, dengan kita kuliah,
kita punya banyak teman-teman yang seprofesi dengan kita, yang sejurusan dengan kita. Di situ wawasan kita akan menjadi lebih luas. Jaringan profesionalisme yang kita bangun akan lebih luas. Nah, misal seseorang bekerja di bidang A, B, C, D, nah, itu membuka wawasan kita. Misal seperti Bapak kan dari psikologi. Ternyata ada teman yang dari psikologi juga itu bekerja di perusahaan, bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya, dan kita memiliki hubungan yang lebih luas. Nah, itu membuat peluang yang lebih lebar. Terus kemudian yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Menyelesaikan pendidikan tinggi dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita akan merasa lebih mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan kita. Nah, tentu saja kalau kita sudah punya gelar sarjana, kita akan lebih percaya diri dibandingkan dengan yang belum memiliki gelar. Sekarang kita semua bisa bayangkan lah, begitu kita lulus dari SMA, kita melamar kerja, saingan kita itu para sarjana. Tentu saja kepercayaan diri kita itu tidak sebesar atau setinggi mereka yang memiliki gelar sarjana. Nah, dan juga bagaimana kehidupan di masyarakat. Nah, tentu saja kita yang hanya lulusan SMA tentu tidak begitu percaya diri dibandingkan mereka yang bergelar sarjana. Kemudian yang keenam yaitu membuka peluang untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan ilmu dan keahlian yang kita peroleh, kita dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan membuat perubahan yang berarti di dunia. Nah, ini di masyarakat kita bisa lebih memiliki kontribusi di masyarakat dengan gelar sarjana kita. Karena apa? Bukan hanya skill, tapi orang-orang di masyarakat tentu akan lebih mengakui kemampuan seorang yang bergelar sarjana daripada hanya sekedar lulus SMA atau SMK. Nah, mereka atau orang-orang di masyarakat kita tentu lebih menghargai yang memiliki gelar sarjana karena dianggap lebih mumpuni, memiliki keilmuan yang lebih bagus. Terus kemudian yang ketujuh, memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada di kampus. Nah, kalau kita kuliah itu banyak sekali fasilitas dan layanan yang ada di kampus yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk memperdalam keilmuan kita dan memperluas pengetahuan kita. Tersedia berbagai macam lab atau laboratorium, tersedia berbagai macam UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Ini banyak sekali kalau kita jelaskan satu persatu. Mungkin tidak akan cukup waktunya, mungkin di lain waktu ya kita akan bahas tentang berbagai macam fasilitas di kampus yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam keilmuan kita, ya. Karena memang fasilitasnya banyak sekali, termasuk unit-unit kegiatan mahasiswa itu banyak sekali, ya. Terus kemudian kita lanjut ke yang ke-8 yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak terduga. Nah, untuk hal ini kita semua sadar bahwa masa depan kita itu tidak bisa kita pastikan. Kita hanya mampu memperjuangkannya. Maka itu mempersiapkan diri untuk masa depan itu sesuatu yang mutlak harus kita lakukan jika kita ingin masa depan yang baik, yang cerah. Dunia terus berubah dengan cepat. Dengan pendidikan tinggi, kita akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu kita untuk menyokong kesuksesan kita di masa depan. Nah, itu ya. Jadi dari sini kita bisa pahami pentingnya berbagai macam pentingnya atau alasan-alasan yang membuat kita sebenarnya harus memilih untuk kuliah daripada tidak, terutama yang punya KIP kuliah. Kalau kalian punya KIP kuliah tapi tidak kuliah, padahal KIP kuliah itu memberikan kesempatan untuk kuliah dengan gratis, tentu sangat eman-eman sekali gitu ya. Tentu sangat disayangkan sekali kalau kesempatan seperti itu terbuang.